Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. materi hari ini atau juga pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Sebelum masuk ke materi yang pertama, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi hari ini atau juga pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Dengan ulangan dari sumber daya alam sampai prinsip berkelanjutan. Apakah di layar sudah muncul adik-adik? Sudah, Pak. Pembangunan berkelanjutan, di mana adalah pengertiannya yaitu pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dengan tidak menjaga kelestariannya untuk menjamin keberadaannya bagi generasi yang akan datang. PBB melalui WEC World Commission Development pada tahun 1998 memperkenalkan istilah sustainable development, yaitu pembangunan yang membutuhkan saat ini tanpa mengobarkan kemampuan ke generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan. Di mana dalam konferensi pembangunan berkelanjutan itu diawali oleh konferensi lingkungan hidup di Stilkom pada tahun 1972 dan juga laporan Berlin pada lahir di Berlin Sustainable Development, di mana juga diteruskan lagi di KTT Bumi yang ada di Brasil pada tahun 1972. Sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan itu terdapat 4, yaitu yang pertama yaitu pertanian berkelanjutan, pertambangan berkelanjutan, industri berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan. Yang pertama yaitu pertanian berkelanjutan, di mana dalam pertanian berkelanjutan ini merupakan sistem pertanian yang tidak merusak dan tidak mengubah sumber daya lingkungan serta melaksanakan serasi dan selaras seimbang dengan lingkungannya, atau sistem pertanian yang patuh dan tunduk terhadap aturan yang ada, di mana dalam gambar di samping itu merupakan topografi yang miring, di mana dalam topografi yang miring itu tidak boleh diratakan, dan juga di mana juga bisa dimanfaatkan, manusia itu harus dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, yaitu dengan cara lahan tanah sharing. Yang kedua yaitu dengan cara agroforestry, di mana dalam agroforestry ini itu merupakan pemilihan penebangan lahan yang untuk melipat gandakan produksi pertanian. Yang ketiga yaitu padi organik, di mana dalam padi organik ini itu memupuk dengan pupuk buatan seperti bahan kimianya itu tidak boleh berlebihan, sehingga dilakukan dengan cara pupuk organik dan juga bisa melibatkan padi yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu sejarah dan latar belakang pertanian berkelanjutan, di mana terdapat 4 latar belakang pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu revolusi industri yang melahirkan teknologi. Yang kedua yaitu revolusi hijau. Yang ketiga penggunaan pupuk anorganik seperti urea, TPS, fosfor dan lain-lain. Yang keempat yaitu penggunaan pestisida untuk
pemberantasan dari hama. Dimana kalau contoh gambar di samping itu merupakan pupuk buatan atau kimia yang dimana jika dipakai terus menerus akan bisa membuat tanah itu menjadi keras, dan serta obat-obatan yang seperti gambar di bawah itu juga bisa untuk obatan pembasmi hama tersebut, dimana tanpa perhitungan yang matang bisa melahirkan hama baru yang menjadi muntah atau rentangan yang bisa menjadi atau juga bertambah untuk hama pertaniannya. Revolusi hijau merupakan perubahan total yang fundamental di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi untuk melipat gandakan produksi, di mana dalam konsep pertama kali itu diperkenalkan oleh Norman Borlaug. Untuk revolusi hijaunya itu diawali di Meksiko dengan tanaman gandum pada tahun 1950 dan padi di Filipina 1960, di mana untuk Indonesia pertama kali yang ada di Indonesia itu pada tahun 1980, di mana untuk biasanya disebut dengan BIMAS, bimbingan masyarakat. Terus ada dampak negatif dari revolusi hijau ini. Yang pertama yaitu rusaknya ekosistem. Yang kedua, ketergantungan pestisida, pupuk buatan dan pestisida. 4, menurunnya kesuburan tanah. 4, munculnya hama. Jadi untuk kita itu dalam revolusi hijau itu tidak boleh terlalu tergantungan pada pupuk dan buatan dan juga pestisida. Tujuan pertanian berkelanjutan. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga, menggunakan sumber daya yang tersedia di lahan pertanian secara terigeri. Pertambangan berkelanjutan. Menurut nomor 4/2009, pertanian berkelanjutan adalah kegiatan yang diawali dengan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan kegiatan pasca tambang. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan sesuai pemenuhan kebutuhan dan tidak merusak lingkungan, di mana seperti contoh di bawah itu merupakan bentuk lahan yang masih asri dan juga luas. Setelah itu dilakukanlah pertambangan, dan juga pasti ada juga bekas tambangnya setelah ditambang. Setelah ditambang seharusnya kita harus menguruk lagi atau juga diratakan biar bisa dimanfaatkan sebagai pertanian untuk masyarakat sekitar, sehingga dimana dalam sudah pertambangan itu tanah tersebut menjadi subur dan juga dimanfaatkan warga sekitar seperti pertanian kubis dan juga pertanian lainnya. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan, di mana terdapat 6 pengelolaan. Yang pertama, menerapkan pertambangan yang etis terhadap lingkungan. Yang kedua, mengeksploitasi tanpa sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita semisal mau menambang itu harus sesuai dengan kebutuhannya yang kita miliki. Dan juga nomor 3, memiliki dan mematuhi AMDAL, membuka hutan seminimal mungkin untuk saat membuka tambang. Yang kelima yaitu menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Yang keenam, melakukan reklamasi atau pemulihan lahan bekas tambang. Jadi semisal baru sehabis ditambang itu sebaiknya dibolehkan kembali agar bisa dimanfaatkan warga sekitarnya. Industri berkelanjutan, di mana untuk industri berkelanjutan itu sebuah kegiatan industri yang tidak merusak lingkungan dan konversi dan memperhatikan kelanjutan ekosistem, menerapkan prinsip ekofisien, di mana dalam
Industri berkelanjutan ini dimana sebuah industri yang mencintai lingkungan dan juga menjaga keindahan alam sekitarnya. Jadi kayak lingkungannya dijaga dan tidak mencemari lingkungan yang lain. Prinsip-prinsip industri berkelanjutan. Yang pertama yaitu etis terhadap lingkungan dan sumber daya. Yang kedua, mengindahkan peraturan pemerintah di bidang industri. Yang ketiga, memiliki dan membenarkan AMDAL. Yang keempat itu mendaur ulang semaksimal mungkin, dan limanya meminimalisir polusi cerobong asap, di mana sebuah pabrik itu seharusnya didirikan di tepi hutan, di dalam hutan, atau di pinggiran hutan. Nah, di sini juga cerobong asap itu bisa dimanfaatkan, di mana tumbuhan membutuhkan asap untuk bernafas. Yang keenam yaitu menerapkan pada lokasi yang sesuai. Yang ketujuh, mendayagunakan potensi fisik dan manusia sekitarnya. Yang kedelapan, memberi pengaruh kelestarian bagi masyarakat. Hambatan pelaksanaan kegiatan industri berkelanjutan. Yang pertama itu potensi sumber daya melimpah tetapi pemanfaatannya belum optimal, di mana untuk Indonesia sendiri sebenarnya belum optimal karena sumber dayanya melimpah tapi sumber SDM-nya itu belum memenuhi, maksudnya kurang perhatian, dan juga kurang perhatiannya pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan itu masih kurang. Selanjutnya, kawasan industri di negara berkembang ini belum terpadu. Selanjutnya, pariwisata berkelanjutan, di mana pengertiannya itu kegiatan pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian alam dan juga kegiatan mengunjungi suatu tempat dengan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat ekonomi. Menurut UNWTO, pariwisata berkelanjutan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan pada saat ini. Contohnya seperti gambar di samping itu merupakan contoh Candi Prambanan dan juga pulau, di mana dalam candi ini kita harus menjaganya dan juga dilestarikan agar bisa dinikmati pada masa yang akan datang. Selanjutnya, prinsip pariwisata berkelanjutan, di mana terdapat 10 prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang pertama itu partisipasi, yang kedua itu keikutsertaan para pelaku, yang ketiga kepemilikan lokal menggunakan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang kelima itu mewadahi tujuan masyarakat, yang keenam daya dukung, 7 monitoring dan evaluasi, yang 8 itu akuntabilitas, yang 9 itu pelatihan, dan 10 promosi. Di mana dalam wisata berkelanjutan terdapat manfaatnya juga. Yang pertama itu menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata. Yang kedua, meningkatkan peduli masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Jadi untuk pendapatan masyarakat ini diambil dari pariwisata yang ada di daerah tersebut. Dan juga pastinya dalam pariwisata itu ada pekerjaan. Jadi dalam yang kelima itu memperluas lapangan kerja. Jadi dalam pariwisata itu masyarakat sekitar itu direkrut untuk bekerja. Yang keenam yaitu mendorong pembangunan daerah. Cukup sekian dari saya untuk hari ini dengan materi pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mungkin dari apakah ada pertanyaan adik-adik? Insya tidak, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Mbak.
Nomor absen berapa? 19, Pak. Pagi hari ini, kalau menurut saya itu menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip eh, yang pertama itu agrowisata atau perkebunan, yang kedua pertanian, dan yang ketiga itu pariwisata, Pak. Ya, begitu. Mungkin ada yang lain Terima kasih. yang bisa menyimpulkan. Saya mungkin, Pak. Nomor absen berapa? Absen 7. Dalam pembelajaran pagi hari ini tentang pembangunan berkelanjutan baik dari sektor pariwisata, sektor pertanian, dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan, pembangunan diperlukan dalam sektor ekonomi, dalam yang bermanfaat untuk manusianya juga, tapi harus tetap memperhatikan aturan-aturan AMDAL dan menjaga lingkungan. Jadi sebaiknya bukan hanya mementingkan kepentingan manusia, tapi juga kepentingan alam. Sekian, terima kasih, Pak. Pak, apa saya boleh bertanya? Nomor absen berapa? Aida absen 2. Yang konservasi komodo dijadikan Jurassic Park itu, Pak. Apakah hal tersebut juga termasuk pembangunan berkelanjutan, padahal habitatnya komodo itu semakin dipersempit karena adanya pembangunan Jurassic Park itu, Pak? Menurut saya pariwisata komodo adalah pariwisata berkelanjutan karena pemerintah dalam mengambil ide atau kebijakan itu terlebih dahulu sudah mempertimbangkan dampak-dampaknya. Jadi nantinya konservasi tersebut akan merupakan solusi untuk pariwisata di masa depan, baik itu komodo maupun habitatnya. Begitu menurut saya. Bisa dipahami, Adik? Sudah, Pak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi, Adik? Dari adik-adik yang lain mungkin ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak simpulkan untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini itu kita membahas tentang materi prinsip sumber daya alam dengan prinsip dengan pembangunan berkelanjutan. Itu kita harus menjaga sumber daya alam kita dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dan juga kita harus menjaga sumber daya tersebut agar nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita atau untuk masa depan kita. Sebelum mengakhiri pelajaran akhir hari ini, Bapak menyampaikan bahwa minggu depan kita akan ulangan harian, dan juga untuk tugas-tugasnya yang belum selesai silakan diselesaikan. Sebelum materi ditutup, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga apa yang kita Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa di Mojokerto, Pak.